Oke teman-teman, kali ini momen yang paling spesial karena apa? Karena di sini yang naik di Room Edis TV adalah seorang ustadz. Di sini Ustadz Yamani teman-teman. Apakah kalian sudah mengenalnya? Ya teman-teman. Sebelum-sebelumnya mungkin banyak orang-orang awam ataupun muslim-muslim yang awam yang naik di Room Edis TV terlihat mungkin tidak fair ya. Tetapi bagaimana ustadz ini naik dan kalian mau tahu bagaimana perdebatannya? Ya mengenai malaikat yang bergelantungan di jenggot ataupun setan yang ada di lubang hidung. Bagaimana ini menjadi pembelajaran kepada kita? Dengarkan ini. Selamat malam, Bapak Yamani. Iya, selamat malam. Panjang sekali janggut Anda ini. Apakah Anda percaya bahwa janggut-janggut di janggut Anda itu bergelantungan para bidadari? Yang bergelantungan tuh malaikat kali. Bukannya bidadari bergelantungan di sana? Bidadari kan di akhirat nanti Bang Edis. Oh, dia Kalau tidak sudah meninggal nanti. Tapi selama jadi Islam belum pernah dengar itu bidadari bergelantungan di janggut. Yang ada para malaikatnya. Ya, ada yang bilang malaikat, ada yang bilang juga bidadari. Iya, yang benar itu malaikat. Oke, anggaplah para malaikat. Karena memang ada dua versi, ada yang bilang malaikat, ada yang bilang bidadari. Bagaimana Anda bisa atau maknanya itu bagaimana sehingga Anda bisa meyakini bahwa malaikat itu bergelantungan begitu di janggut Anda itu? Dalam rangka apa mereka bergelantungan di situ? Jadi para malaikat ini kan makhluk Allah yang gaib, ya kan? Artinya kalau kita memanjangkan janggut nih, selain kita menghidupkan sunnah Rasulullah, insya Allah kita juga akan terjaga begitu ya. Oke, baik. Berarti di bagian bawah sini ada malaikat bergelantung-gelantungan, tetapi di rongga hidung setan yang tiduran di sana. Itu setan itu akan datang ke sana kalau kita tidak dalam keadaan wudhu gitu. Kalau kita wudhu selesai ya, hilang ya. Makanya orang Islam itu jarang ada setannya gitu. Salah Pak Ustaz. Begini, menurut hadis, jikalau seseorang bangun pagi-pagi, maka dia itu harus beristinsar, betul? Karena itu perintah Allah ya, wudhu itu perintah Allah, sunnah Rasulullah. Iya, diperintah itu karena apa? Contoh begini, diperintahkan untuk minum obat. Ya, diperintahkan. Biar ngapa? Karena sakit, betul? Betul? Benar. Nah, diperintahkan untuk beristinsar, menghirup air itu ke dalam hidung kemudian menghembuskannya. Karena apa? Ya karena itu perintah Allah dan Rasulnya. Astagfirullahaladzim. Begini Ustaz, makanya kita agak buntu diskusi kita. Saya kasih tahu pelan-pelan ya gini. Ini ada obat. Saya diperintahkan untuk minum. Dasar atau alasan diperintahkan untuk minum itu bukan karena diperintah. Bagaimana Ustadz ini pola pikirnya? Saya diperintahkan minum obat bukan karena diperintah, tetapi karena sakit supaya sembuh. Kan gitu, betul? Nah, kenapa kalian diperintahkan? Kenapa kalian diperintahkan untuk beristinsar, menghirup air ke dalam hidung? Karena kita berwudu itu kan sudah aturannya seperti itu. Karena setan-setan tidur di sana, Ustaz. Jadi justru di tubuh orang muslim itu justru setan malah lebih tinggi daripada malaikat. Di sini setan tidurnya, di sini malaikat bergelantungan. Artinya setelah kita bersih-bersih begini, bekas-bekas setan itu malah bercecer kemana-mana tempatnya malaikat bergelantungan. Betul. Itu kan menurut antum yang Kristen, kalau kami Islam nggak begitu. Oke. Menurut Anda jika selesai membersihkan hidung, maka kotoran itu akan turun kemana? Apakah naik ke langit atau turun ke bawah? Yang jelas kita kan suci dari hadas kecil begitu. Nah, hikmahnya begitu. Iya, kalau kita membersihkan hidung, Ustadz, kalau kita membersihkan hidung, maka kotoran-kotoran dari hidung itu langsung naik ke atas atau turun ke bawah? Ya jelas ke bawah. Nah, berarti kena malaikat-malaikat yang bergelantungan itu ya. Lama berjatuhan ini bekas-bekas setan ini. Tapi intinya begini, Ustaz. Menurut orang Kristen. Kok menurut orang Kristen? Antum kan Kristen. Bukan menurut orang Kristen, itu menurut logika. Menurut logika, kalau Anda membersihkan hidung, maka kotoran-kotoran dari hidung itu berarti agama Islam tidak masuk logika ya? Agama nggak bisa terlalu menggunakan logika. Agama itu yang menghadapi keyakinan di hati, keyakinan iman. Baiklah. Tapi intinya begini, Ustadz. Maksud saya begini. Kita itu ingin mencari sesuatu supaya kita memahami sesuatu itu, kita juga harus menggunakan nalar kita. Intinya apa? Karena begini, setan tidur di lubang hidung.
malaikat bergelantungan di janggut. Sebentar lagi jin-jin ada di alis. Iya. Begitu. Maksud saya begini. Menurut Anda ini yang menceritakan ini memang dia itu betul-betulkah mendapatkan wahyu, atau dia itu lagi ngarang bebas kah, atau dia itu memang lagi berhalusinasi, atau bagaimana? Itu benar-benar dapat dari wahyu dari Allah. Seperti misalnya Bang Edis, mohon maaf ya. Dalam Islam ini kan kalau kita buang angin ya, mohon maaf ya, buang angin, maka kita kan wajib berwudu kalau mau sholat. Nah, saat kita buang angin itu, kita wajib membasuh wajah ya kan. Jadi ada yang bertanya, Ustaz, kenapa katanya kalau kita buang angin, kok muka yang dicuci? Maka saya bilang, antum sakit kepala, kenapa pantat yang disuntik? Kan begitu logikanya. Bisa dijelaskan, bisa dijelaskan. Itu bisa dijelaskan Ustadz. Ini Ustadz justru Ustadz yang nggak nyambung. Dengar, begini. Ustadz, ini yang tidak nyambung itu Ustadz. Kalau misalnya kita sakit, kenapa pantat yang disuntik? Karena dari pantat itu bisa ada aliran darah yang akan membawa zat-zat itu yang dari suntik itu menuju ke seluruh aliran darah. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Justru yang tidak bisa dijelaskan itu kenapa pantat yang kentut, muka yang dibasuh. Makanya saya bilang begini Ustadz, sebenarnya makanya saya bilang Ustadz, mustahil Anda tidak meninggalkan Islam jika Anda sungguh-sungguh mempelajarinya. Yang benar, ya, mustahil kamu meninggalkan Islam jika kamu sungguh-sungguh mempelajarinya. Itu yang betul. Judulnya ini salah ini, ya. Oke. Salah. Yang tadi saja Pak Ustadz, Mustahil kamu meninggalkan Islam jika kamu sungguh-sungguh mempelajarinya. Makanya orang yang keluar dari Islam itu gara-gara nggak belajar. Justru orang yang keluar dari Islam itu gara-gara belajar. Saya kasih contoh. Saya punya cerita nih. Jadi ini ceritanya begini. Dia itu murtad meninggalkan Islam gara-gara dengar ceramah saya. Dia dengar ceramah saya begini. Edis, dulu kamu pernah cerita tentang bagaimana Allah menyuruh umat muslim lewat perantaraan Muhammad suruh sholat 50 kali. Iya. Anda tahu cerita itu? Nah, bayangkan di dalam satu hari 24 jam disuruh sholat 50 kali. Pertanyaan saya Pak Ustadz, ada nggak manusia yang nggak tidur? Manusia nggak tidur? Nggak ada sih. Nggak ada. Berarti kita bikin dalam 24 jam itu tidurnya 8 jam. Berarti tinggal berapa? 24 kurangi 8. Tinggal 16, betul? Oke, tinggal 16 jam. Nah, 16 jam, taruhlah nggak usah kerja. Taruhlah semua orang Islam bos, ya. Semua orang Islam bos nggak perlu kerja, uangnya jatuh dari langit, dari surga. Oke, 16 jam. Di dalam 16 jam harus 50 kali sholat. Maka 16 dibagi 50. Setiap setengah jam sekali, maka orang tersebut harus sholat. Setengah jam sekali sholat, setengah jam sekali sholat, setengah jam sekali sholat, setengah jam sekali sholat, setengah jam sekali sholat. Bahkan bukan setengah jam sekali nih. 0,3 itu sekitar 1 jam itu 30, berarti 60 menit. 60 menit bagi 3, berapa berarti itu? Iya. Berarti dalam waktu itu Anda harus sholat terus. Pertanyaan saya, apakah itu mungkin dilakukan? Iya. Bagi Allah mungkin, nggak mungkin. saya teringat Ustadz, kisah Ashabul Kahfi yang tidur 309 tahun di gua itu. Bagi Allah mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Astaga, kalau udah begini sulit. Berat ini, berat. Sholat 50 kali sehari mungkin. Ini makanya benar kata Akil Syiraq, makin panjang janggutnya makin. Kita santai aja ya, dibilang Islam itu dibilang orang apapun santai aja kita. Bukan, maksud saya itu begini Ustadz, kita itulah ya harus menggunakan akal juga lah. Iya kan? Waktu Allah nyuruh sholat 50 kali sehari itu, dia bercanda atau serius? Kalau seandainya Allah memutuskan seperti itu, pasti Allah kasih jalannya begitu. Nggak ada yang nggak mungkin. Berarti setiap 15 menit, berarti setiap 30 menit sekali, berarti enggak 30 menit sebenarnya. Kalau 60 sepertiganya 60 berapa teman-teman? Ya sekitar 20 menit sekali ya. 20 menit sekali berarti sholat. Ya, berarti 20 menit sekali sholat ya. Coba di zaman Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun ya. Saat itu Nabi Musa diperintahkan Allah untuk memukul laut dengan tongkat, terbelah jadi 12 jalan. Gak ada yang nggak mungkin. Bisa itu dijelaskan secara ilmiah di dalam Bible, bisa dijelaskan. Di dalam Bible itu dijelaskan lewat perantaraan angin timur. Ketika pada waktu itu ada angin timur yang keras, sehingga laut itu terbelah, ya kan? Dan itu kejadian trik seperti itu hanya sesekali saja. Nah ini masalahnya, bagaimana Anda di dalam hidup setiap 20 menit sekali sholat?
Nanti 20 menit lagi sholat lagi. Itu pun Anda nggak kerja. Itu pun Anda sudah nggak kerja. Itu anggap saja ada uang jatuh dari langit tuh. Ada nasi, ada beras jatuh Bagian dari orang langit. Islam nggak ada yang nggak mungkin ya, semua mungkin. Kami sudah meyakini ya. Contohnya seperti Ashabul Kahfi itu 309 tahun tidur di dalam gua, nggak makan. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya Ashabul Kahfi itu tidur dalam gua 309 tahun? Dalam surah Al-Kahfi itu? Nggak ada. Surah Al-Kahfi. Tidak ada di Dalam situ. hadis- Di dalam dalam Al-Qur'an hadis- tidak ada mereka tidur 300 tahun. Cuma dalam tafsirnya lagi ada ya. Dari mana mereka mendapatkan informasi itu? Dari Rasulullah. Sedangkan Rasulullah saja tidak tahu jumlah mereka berapa. Di dalam Al-Quran hadis 12 Allah jelaskan ya. Berapa jumlah mereka? Ada 7 orang begitu Ashabul Kahfi. Bukan 7 orang. Justru jumlah mereka itu Allah dan Muhammad sama-sama tidak tahu, Pak Ustadz. Nih saya tunjukkan ya. Kan ada yang bertanya kepada Rasul, berapalah jumlah mereka? Ada yang bilang 2 bersama dengan anjingnya, yang ketiganya anjing. Ada yang bilang 4, yang kelimanya anjing. Ada yang betul? Betul tidak? Benar begitu. Maka katakanlah apa? Allah yang Maha tahu. Kalau bikin begitu semua bisa. Bentar ya. Saya akan tunjukkan dulu hadisnya. Santai saja kita ya. Slow. Ini kan diskusi nih sama-sama Pak Haji nih ya. Ya, cuman bedanya Anda modal jenggot panjang saja. Baik, itu ada di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang kedua ya. Saya tunjukkan nih. Nih, nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang. Yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka ada 5 orang. Yang keenam adalah anjingnya. Betul? Sebagai terkaan. Terus? Atau terkaan atau terreka-reka terhadap barang yang gaib. Nah, ini jawaban macam apa? Tidak ada seorang pun yang mengetahui jumlah mereka selain tidak ada seorang pun yang mengetahui jumlah mereka. Allah pun tak tahu. Muhammad pun tak tahu. Apa susahnya membuat ayat begini? Allah ya. Qulillahu a'lamu biyadatihi. Teruskan. Apa susahnya membuat ayat begini? Yang dipotong. Jangan dipotong sampai situ, teruskan ayatnya. Coba Anda yang baca gantian. Qulillahu a'lamu biyadatihi. Coba Anda yang baca coba. Lanjut. Ayat berikutnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka. Kecuali pertengkaran lahir saja. Dan janganlah kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka. Ini sebenarnya Muhammad itu dites kenabiannya. Nih, saya balikin dulu kamera saya. Jadi, ada orang-orang Yahudi yang dulu ketemu dengan Muhammad. Karena orang-orang Yahudi ini tahu Muhammad ini bukan nabi, tapi nabi-nabian. Nah, karena itu orang-orang Yahudi itu menguji Muhammad. Dia ditanya tentang 3 hal. Pertama, dia ditanya bagaimana ciri-ciri seseorang anak itu, apakah dia lahir laki-laki atau perempuan. Kemudian dijawab sama Muhammad, siapa nanti yang nafsunya lebih besar, itulah nanti anaknya yang keluar itu. Kalau misalnya yang laki-laki nafsunya lebih besar, maka nanti anaknya laki-laki. Kalau yang perempuan nafsunya lebih besar, maka nanti yang lahir anaknya perempuan. Ternyata setelah diteliti, itu hanyalah dongeng yang nyata. Dongeng yang nyata. Kemudian yang kedua, dia tanya tentang ruh. Apa jawaban Muhammad? Ketika orang Yahudi menguji Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Allah. Terus dia ditanya, wahai Muhammad, berapa jumlah orang yang masuk ke gua Al-Kahfi kalau engkau benar-benar nabi? Turun ayat tadi. Mereka bertanya, yang kedua orang, yang ketiga anjingnya. Yang lain berkata 5 orang, yang keenam anjingnya. Yang lain berkata 6 orang, yang ketujuh anjingnya. Katakanlah Allah lebih tahu. Ustadz, itu kalau ngomong begitu nggak usah Muhammad, Ustadz Udin juga bisa. Itu apa-apaan? Itu justru membuktikan bahwa dia bukan nabi. Gimana sih Ustadz ini? Itu kan wahyu. Qulillah, itu kan bilang Allah katakan. Iya, bagaimana? Muhammad, Jawaban Allah macam yang apa berkata. seperti itu, maksudnya. Ustadz? Jawaban macam apa seperti itu? Masa ditanya jelaskanlah tentang roh? Roh itu urusan Allah. Itu urusan Allah itu, urusan Allah. Itu sama seperti orang ngaku-ngaku. Itu Allah yang ngajarin, ya. Karena Nabi itu Bukan kan Allah yang ngajarin, yang itu mah omongan dia sendiri. Kalau cuma bikin begitu, siapa yang tidak bisa, Ustadz? Yang tidak bisa siapa? Kalau cuma ngomong begitu, misalnya saya ngaku-ngaku nabi, saya ditanya, Edis, kalau kamu benar-benar nabi, coba jelaskan kepada saya. Bagaimana
tentang hari kiamat? Jawabannya, itu urusan Allah. Oke lah Ustaz, oke lah. Intinya saya sampaikan kepada Anda, belajar lagi lah yang mendalam. Anda ini benar-benar meyakini Islam itu hanya sekedar dogma belaka. Ya, dan begini Pak Ustadz, Anda tidak gini. Kalau semua ustadz seperti Anda, maka percayalah, tidak dalam waktu yang lama lagi generasi muda umat Islam itu akan meninggalkan agama Islam. Karena apa? Karena generasi Z ini, mereka itu kalau bertanya, mereka ingin jawaban. Ini yang terjadi. Orang umat Islam generasi Z, anak-anak mudanya itu mempertanyakan agama Islam, tetapi ustadznya hanya menjelaskan imani saja. Pokoknya imani saja, itu kekuasaan Allah. Pokoknya itu kekuasaan Allah, imani saja. Nah, makanya saya bilang Ustaz, intinya yang saya sampaikan kepada Anda, gimana? Nah, sekarang semakin hari semakin banyak masuk Islam. Makin halunya. Oke lah Pak Ustaz. Intinya saya ingin pesan kepada Anda belajar dulu ya secara mendalam ya. Jangan jenggot aja dipanjangin. Oke sahabat, ranah diskusinya sudah terjadi. Dan bagaimana menurut kalian teman-teman hasil diskusinya? Ini semua merupakan adalah diskusi ya, lintas agama. Jadi pro dan kontra, pendapat A, pendapat si B. Kembali lagi kepada kalian teman-teman. Melihat data yang sebenarnya seperti apa tanggapan kalian, tulis di kolom komentar. Bagaimana hasil video ini menurut kalian teman-teman? Jangan lupa subscribe teman-teman. Yang belum subscribe, nyalakan juga loncengnya. Kenapa nyalakan loncengnya? Karena nanti setiap saya mengupload video-video terbaru dari lintas agama, kalian tidak ketinggalan notifikasinya. Sekian dulu, terima kasih yang sudah menjalankan. Salam kasih dari terang dunia.